Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kita masih di materi trigonometri. Nah, kita sudah masuk di bagian keempat dari trigonometri, yaitu kita akan membahas tentang trigonometri sudut istimewa. Jadi, sudut istimewa yang kita bahas ini adalah sudut istimewa yang berada di kuadran pertama ya, yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, nanti ditambah dengan batas kuadrannya, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke, nah kalau kita punya sebuah segitiga, nah, jadi segitiga misalkan ini sudutnya 30 derajat, nah, dan di sini adalah sudut siku-siku, maka otomatis di sini menjadi 60 derajat. Oke, itu otomatis ya. Nah, dari segitiga ini, nanti kalau kita ukur panjangnya, jadi misalkan ini kita buat dua satuan panjang gitu ya. Nanti coba digambar ya segitiga dengan kondisi seperti ini. Jadi salah satu sudutnya 30. Nah, nanti di sini dibuat panjangnya berapa? Bebas saja sebenarnya ya. Ya, misalnya kita buat 2, maka di sini ini akan dapat panjangnya 1. Itu perbandingannya ya. Kalau di sini dibuat 4, maka di sini akan 2. Itu pasti akan terjadi. Ya, bisa dicoba ya. Silahkan digambar segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, berikutnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, nilai di sini ini bisa kita tentukan. Jadi karena inilah sisi siku-sikunya, sisi miringnya 2. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. 4 dikurangi 1, 3. Maka di sini kita akan mendapatkan akar 3. Oke, itu ya. Jadi menjadi segitiga istimewa. Berarti sekarang kalau kita bawa ke posisi 30 derajat, maka kan ini menjadi depan. Jadi di posisi 30 derajat ini jadi depan, ini jadi samping, ini jadi miring. Nah, tapi kalau nanti patokannya 60 derajat, maka ini yang akan jadi depannya. Ini jadi samping, ini jadi miring. Jadi miringnya tetap 2 itu ya. Nah, sekarang kita tinjau dari ya. Sekarang untuk yang 30 derajat. Oke. Untuk 30 derajat berarti sin 30 derajat berapa? Kan itu. Nah, sin 30 derajat seperti tadi. Kalau kita gunakan 30 derajat, depannya ini. Sin itu kan depan per miring. Jadi karena depannya 1, miringnya 2, maka sinnya ini menjadi 1 per 2. Oke, itu ya. Berikutnya cos 30 derajat berapa? Ya, kalau cos berarti kan 30 derajat, cos itu samping miring. Sampingnya akar 3, miringnya 2. Maka ini kan menjadi akar 3 per 2. Atau bisa juga ditulis setengah akar 3. Oke, kayak gitu. Nah, berikutnya yang ketiga, tan 30 derajat berapa? Tan itu apa? Tan itu adalah depan per samping. Desa ya. Berarti depannya 1. Yang ini akar 3. Oke, dirasionalkan ini menjadi 1 per 3 akar 3. Oke, kita dapatkan untuk yang 30 derajat. Nah, sekarang untuk yang 60 derajat. Untuk 60 derajat berapa? Jadi sin 60 derajat sama dengan, nah sekarang kalau dengan 60 derajat ini jadi depannya, ini jadi samping, ini jadi miring. Nah, berarti sin depan akar 3 per 2, atau ini menjadi setengah akar 3. Di situ cosnya berapa? Cos 60 derajat berarti sampingnya 1, miringnya 2, berarti menjadi 1 per 2 atau setengah. Di situ tan 60 derajat, desa depannya akar 3 per 1. Akar 3 dibagi 1 menjadi akar 3. Oke, ini ya untuk yang 60 derajat. Oke, jadi kita dapatkan untuk 30 derajat sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tannya 1 per 3 akar 3. Untuk 60 derajat, sinnya setengah akar 3, cosnya setengah, tannya akar 3.
Oke, itu ya untuk sudut 60, 30 dan 60 derajat. Berikutnya yang kedua, 45 derajat. Nah, pada saat kita membuat segitiga siku-siku, agar menjadi sudutnya ini 45 derajat, maka di sini kan juga wajib 45 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Nah, karena ini sama-sama 45, ini akan mengakibatkan bahwa ini dan ini sama. Berarti inilah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau segitiga siku-siku sama kaki, kalau ini kita kasih panjang 1, maka yang ini juga 1. Nah, berarti miringnya berapa? Gunakan Pitagoras, 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 1 tambah 1, 2. Maka ini menjadi akar 2. Nah, dari patokan ini sekarang 45. Pakai yang ini boleh, pakai yang atas juga boleh. Sama aja ya, sama-sama 45. Berarti sekarang berapa sinnya? Sin 45 derajat. Nah, depannya berapa? Ini depannya ya. Yang ini miring. Ini samping. Depan sama samping sama. Habis itu berarti sin 45 adalah 1 per akar 2. Atau diserasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2 atau setengah akar 2. Oke, habis itu cos 45 derajat. Nah, sama ya. Karena samping dan depan sama, maka sin dan cosnya juga sama, setengah akar 2. Maka ini oke, kayak gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang tan. Tan ini kan desa depan samping, depan dan sampingnya sama, 1 sama 1, maka hasilnya 1. Oke, jadi kita dapatkan bahwa sin 45 setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2, dan tan 45 derajat itu adalah 1. Oke, itu ya untuk sudut 45 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ke batas kuadran, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Oke, sebelum kita bahas tentang itu, coba perhatikan dulu ilustrasi berikut. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi, misalkan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Jadi, di sini ada sudut alfa. Nah, nanti dari posisi sudut ini, berarti sisi yang berwarna biru ini akan menjadi sisi depan, yang berwarna ungu ini menjadi sisi samping, dan yang berwarna merah ini menjadi sisi miring. Nah, sekarang kalau kita berbicara atau mencari sudut 0 derajat dan 90 derajat gitu. Nah, 0 derajat, nah, misalnya kayak ini. Kalau 0 derajat, maka ini kan sudutnya akan semakin mengecil. Habis itu sisi miring ini akan semakin mendekati sisi samping. Oke, jadi dan sisi depan ini memendek. Nah, sehingga terus semakin mengecil. Pada saat sampai di 0, nah, sisi depannya hilang. Nah, sehingga depannya ini, nah, awalnya depannya ada. Pada saat 0 derajat, depannya hilang. Sehingga panjang sisi depannya itu 0. Dan sisi miring dan sampingnya ini berimpit. Nah, jadi miring dan sampingnya ini sama. Oke, jadi dia berimpit ya. Itu pada saat 0. Jadi pada saat 0, sisi depannya yang hilang. Samping dan miringnya berimpit. Oke. Nah, sekarang kalau ke 90 derajat, ke sini. Jadi nanti yang hilang adalah sisi ini yang warna ungu. Sisi sampingnya ini hilang. Oke, semakin memendek lalu sampai 90 derajat. Pas gitu ya, 90 derajat. Nah, nanti pada saat 90 derajat sisi sampingnya hilang. Depan, nah, ini yang warna biru dan yang merah ini bergabung ya, depan dan ini bergabung berimpit ya. Nah, berarti depan dan miringnya sama. Oke, nah dari ilustrasi ini maka kita akan dapat menentukan berapa nilai atau perbandingan trigonometri dari sudut 0 dan sudut 90 derajat. Oke, dari ilustrasi itu maka kita dapatkan bahwa untuk sudut 0 derajat, jadi sisi depannya ini dia akan sama dengan 0. Dan untuk sisi samping dan sisi miringnya ini sama, karena dia akan menjadi berimpit. Pada saat sisi depannya 0, maka samping dan miringnya berimpit. Nah, ini akan berakibat sinnya 0. Nah, karena sin itu kan depan per miring. Karena depannya 0, 0 dibagi bilangan hasilnya adalah 0. Untuk cosnya dia akan sama dengan 1. Karena cos adalah samping miring. Samping dan miringnya sama. Berarti bilangan yang sama, pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah 1. Nah, sementara untuk tan, nah, tannya berapa? Tan itu kan depan per
samping. Nah, karena depannya 0, maka tannya dia menjadi 0. Oke, itu ya untuk 0. Kemudian untuk yang 90 derajat, sisi sampingnya yang 0. Nah, karena sisi sampingnya 0, maka sisi depan dan miringnya ini berimpit jadinya. Sehingga sisi depan sama dengan sisi miring. Nah, ini berakibat sinnya akan sama dengan 1. Karena depan per miring, bilangan yang sama ya, pembilangan atribunya sama, maka sinnya menjadi 1. Cosnya menjadi 0, karena sampingnya 0, 0 per bilangan, dia menjadi 0. Dan untuk tan, dia menjadi tidak terdefinisi, karena tannya adalah depan per samping. Nah, bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, jadi ini ya, untuk sudut 0 dan 90 derajat. Nah, sekarang kalau kita rekap dalam tabel, dia menjadi seperti ini. Untuk sudut 0, 30, 45, 60, 90. Jadi sinusnya adalah untuk sudut 0 derajat dia 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat 1. Untuk cos, untuk 0 derajat 1, 30 derajatnya setengah akar 3, 45 derajatnya setengah akar 2, 60 derajatnya setengah, 90 derajatnya 0. Nah, sementara untuk tan, untuk 0 derajat itu 0, untuk 30 derajat 1/3 akar 3, untuk 45 derajat 1, 60 derajat itu akar 3, dan 90 derajat tidak terdefinisi. Oke, itu ya untuk nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, sekarang saya kasih satu contoh penggunaannya ya. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AB sama dengan 6 cm dan besar sudut C 30 derajat, tentukan panjang AC. Oke. Kalau ada soal AC dan BC ya yang tanya. Nah, kalau ada soal kayak gini, cara jawabnya bagaimana? Maka kita gambar dulu ya, gambar segitiga siku-sikunya. Oke, segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya di B, maka ini B, maka boleh aja ya, ini kita kasih A, ini kita kasih C. Oke. Nah, sekarang diketahui sudut C-nya 30 derajat. Oke, ini 30 derajat. Nah, setelah itu panjang AB-nya 6. Ini 6 cm. Nah, sekarang diminta panjang AC dan BC. Oke. Jadi panjangnya ini berapa? Panjangnya ini berapa? Jadi AC BC. Oke, nah sekarang yang diketahui 1. Untuk nyari yang lain kan tidak bisa kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Karena teorema Pitagoras kita memerlukan 2 sisi. Nah, sekarang karena hanya ada 1, kita harus memanfaatkan ini. 30 derajat inilah sudut istimewa. Nah, dari sudut istimewa berarti kan sin cos tannya kita ketahui. Nah, sekarang kita pakai apa? Kita pakai sinnya aja ya. Sin 30 derajat ini kan setengah. Karena sin 30 derajat ini setengah, sin telah depan miring. Setengah 1/2. Maka nanti dapat perbandingan. Depannya 1, miringnya 2. Oke, jadi ini perbandingan ya. Depan 1, miring 2. Karena sin 30 sama dengan setengah. Otomatis di sini akan mendapatkan akar 3 dengan teorema Pitagoras. Oke. Nah, sekarang ini berapa? Ini berapa? Kayak gitu. Berapa X, berapa Y. Berarti AC-nya berapa, BC-nya berapa. Nah, sekarang di sini kita akan menggunakan perbandingan. Nah, kalau kita nyari X, berarti kan X per 2. Oke, jadi kan X ini dapat bagian 2. X ini dapat bagian 2. Nanti yang kita pakai membandingkan yang ini. Yang lengkap ya. Dapat 1, dia ini 6. Maka sama dengan 6/1. Gitu. Berarti tetap ya, luar banding dalam, luar banding dalam. Oke. Tinggal kali silang. Berarti X sama dengan 12 cm. Oke. Bagian pertama beres. Nah, sekarang kalau mencari Y atau BC-nya, Y per akar 3 sama dengan, tetap ya, 6/1 gitu. Kalikan silang berarti Y sama dengan 6 kali akar 3. 6 akar 3 cm. Oke, beres gitu ya. Itu tadi teorinya, nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa.
dan salah satu contoh penerapannya dalam soal. Oke, demikian ya untuk sudut istimewa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.